Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di dapur channel Bunda Rini. Nah, sebelum kita melihat videonya, jangan lupa subscribe, comment, like, and share, dan juga bunyikan tanda loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari dapur Bunda Rini. Nah, ini salah satu sop uritan ayam petelur atau ayam merah ya teman-teman. Teman-teman bisa temukan di pasar atau di pemotongan ayam ya. Ini biasanya ada yang jual, bilang aja uritan ayam petelur atau ayam merah kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau di sini untuk harga sekilonya itu 40.000. Mungkin setiap daerah beda-beda ya teman-teman. Harganya emang sedikit mahal tapi rasanya enak. Nah, ini telur yang belum jadi atau telur muda ya teman-teman. Nah, ini udah nggak ada cangkangnya. Nah, ini ada sambal sedikit. Nah, yuk langsung aja ke bahannya. Nah, ini dia teman-teman, telurnya itu uritan ini. Nah, ini telur mudanya seperti ini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini tempat lewat telurnya itu ya teman-teman. Di dalamnya ini kalau saya pencet nih masih ada telur di dalamnya. Cuman saya nggak berani mencetnya. Nah, ini akan saya rebus dulu untuk membuang seperti biasa lemak-lemaknya ya teman-teman. Sebentar aja sampai sedikit mendidih aja. Nah, ini udah mendidih ya seperti ini. Ini akan saya saring, akan saya ganti dengan air yang baru. Nah, ini masih panjang-panjang seperti ini, akan saya potong-potong dulu ya teman-teman. Ini akan mempercepat waktu, saya akan singkat aja ya. Nah, ini panjang-panjang seperti ini, akan saya potong-potong dulu. Nah, di sini, nah ini dia, saya udah ganti ini ya, air baru ya. Nah, ini di sini saya masukin cengkeh 3 butir. Terus kapulaga 2 butir ya teman-teman, nggak usah pakai rempah, nggak apa-apa, selera aja. Di sini saya pakai ya teman-teman biar rasa lebih enak aja. Nah, di sini akan saya tunggu mendidih dulu, tapi akan saya tutup ya, ini biar cepat pematangannya. Nah, di sini saya akan bikin bumbu yang dihaluskan. 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih ukuran besar ya teman-teman. Nah, di sini saya akan tambahin merica bulat nih, seperempat sendok teh atau setengah sendok teh. Nah, di sini akan saya kasih jinten ya, seperempat sendok teh ya. Jinten itu sebentuk padi ya, kayak gitu ya teman-teman. Ada yang jual kok di pasar atau di toko-toko apa dia bang-bang sayur. Nah, kalau teman-teman nggak mau pakai nggak usah ya, cukup pakai ini aja, bawang putih bawang merah aja. Nah, ini ada sedikit pala 1 butir jagung ya, kira-kira ya. Saya kasih garam di sini seperempat sendok teh. Ini dia teman-teman. Nah, ini lengkap ya. Nah, ini bentuknya seperti ini kapulaganya ya teman-teman. Nah, kayak gini ya. Cengkeh ya teman-teman, udah saya masukin tadi ya, teman-teman paham bagi yang nggak tahu ya. Nah, ini saya haluskan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah halus ya teman-teman. Ini akan saya tumis dulu biar sedikit wangi. 1 sendok makan aja, soalnya tadi di uritan itu udah mengeluarkan minyak ya teman-teman, dia udah punya kaldu sendiri. Nah, ini akan saya tumis tadi bumbunya yang diulek. Nah, ini ditumis sedikit wangi dan sedikit layu aja ya, sampai dia membentuk gumpalan, berarti itu udah layu ya, udah matang ya ininya ya. Yang tadi kita haluskan tadi bawang merah bawang putih, terus jinten dan juga merica sama apa tadi ya, pala ya, palanya sedikit aja 1 butir jagung ya teman-teman. Nah, ini udah membentuk seperti ini. Nah, ini siap dimatikan apinya, masukin ke dalam uritan yang tadi kita rebus. Nah, kita kembali lagi ke uritannya. Nah, ini ya, ini udah mendidih ya teman-teman, jangan lama-lama ya, karena tadi udah saya rebus dulu, jadi ini tinggal pematangannya udah matang ya. Nah, di sini saya akan langsung masukin yang tadi ya, garam. Saya kasih garam di sini seperempat sendok teh lagi atau setengah sendok teh lagi. Nah, bumbu yang tadi ditumis saya masukin langsung. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kalau udah dimasukin bumbu semuanya itu udah warnanya udah baunya udah kecium kemana ya, udah wangi. Nah, ini diaduk. Nah, ini saya bikin sop beningan aja ya. Untuk sayur-sayurnya saya nanti akan rebus terpisah ya teman-teman. Nah, ini akan saya tutup kembali untuk mendapatkan tingkat kematangannya yang lebih benar-benar matang ya. Di
sini sebelum saya tutup saya kasih kaldu bubuk 1 sendok teh. Terserah teman-teman mau pakai apa aja. Boleh pakai kaldu jamur atau apa ya teman-teman, atau penyedap. Di sini akan saya kasih gula 1 sendok makan aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini bisa diaduk. Nah, ini uritannya udah saya potong-potong tadi ya. Kalau telurnya gak usah dibelah, biarin aja bulat seperti itu ya. Udah seperti ini, jangan lupa dicicip dulu, koreksi rasa karena dia udah mendidih, jadi harus kita cicip ya teman-teman. Kalau dirasa sudah enak, udah mantap, nah teman-teman tinggal tutup. Nah ini udah enak ya. Ini ditutup lagi sebentar ya untuk mendapatkan tadi garam sama kaldu sama ininya, kaldunya itu meresap ya. Nah ini udah matang. Nah kalau di sini saya langsung masukin daun bawangnya tadi ya. Nah di sini saya pakai daun bawang 3 batang ya. Udah saya potong kasar aja, kira-kira setengah ruas jari saya potongnya. Nah ini seperti ini saya aduk. Nah kalau udah masuk daun bawangnya, nah, kita masaknya jangan lama-lama ya teman-teman. Nah kalau udah seperti ini matikan kompornya. Nah ini bisa kita sisihkan dulu. Nah untuk sayur-sayurnya ini ya, ada kentang 2 biji udah saya potong, saya belah-belah gede-gede seperti ini aja. Ini wortel 2-3. Nah ini bunga kol ya teman-teman, kembang kol ya, udah saya potong-potong, udah saya cuci bersih. Ini 1/4 kilogram aja tadi saya beli. Nah ini akan saya rebus terpisah ya teman-teman, jadi nggak saya masukin dengan di sopnya tadi. Nah untuk sambalnya jangan lupa pakai sambal kalau masak sop ya teman-teman. Nah ini cabai rawit oranye 15 biji, bawang putih 1 siung aja. Ini akan saya rebus semua ya teman-teman. Nah ini sayurnya udah saya rebus, saya masukin semua jadi satu biar mempermudah. Saya kasih garam 1/4 sendok teh aja biar nanti warnanya tetap cerah ya teman-teman, nggak pucat ya. Nah ini ditunggu sampai benar-benar dia mendidih ya, kayak empuk, baru kita angkat. Nah ini udah empuk ya teman-teman, ini udah mendidih ya. Jangan terlalu lama merebus sayurnya ya, atau kentangnya nanti keburu lunak. Nah sekarang saya rebus cabenya. Nah ini akan saya ulek tapi tidak saya kasih tahu ya, tidak saya video ya. Nah ini siap di plating, disajikan ke orang-orang yang kita sayangi. Nah sayur-sayurnya yang tadi kita rebus, kita masukin dulu ke dalam mangkok seperti ini. Nah kayak gini ya teman-teman, selera aja ya. Nah ini saya langsung masukin sop uritannya tadi seperti ini ya. Aduh telurnya itu menggoda ya teman-teman, ini enak banget ya. Ini tidak amis, teman-teman wajib coba karena semua rempah ada ya di dalam ya, jadi dia dijamin tidak amis. Ini recommended pokoknya teman-teman, apalagi dimakan di kala hujan atau sore hari, enak banget. Nah ini dia teman-teman, seperti biasa daun seledri dan daun bawang, daun seledri dan bawang goreng ya teman-teman, itu buat topping di atas. Nah seperti ini. Nah seperti biasa saya akan bawa ke depan ya untuk melihatkan warna aslinya. Nah ini dia teman-teman, udah matang sop uritan ayam petelur atau ayam merahnya. Ini enak, teman-teman wajib coba, ini recommended pokoknya. Apalagi ditambah dengan sambal ya, sedikit perasan jeruk nipis. Aduh teman-teman, bayangin aja gimana rasanya, ini enak banget ya. Nah sekian dulu video dari Dapur Bunda Rini. Selamat menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dukung terus channel Dapur Bunda Rini agar lebih berkembang ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen request, langsung aja di kolom komentar ya. Nanti kedepannya insya Allah saya akan bikinin sesuai dengan teman-teman. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.